Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azkamar Paung dengan nomor NIM 0104233153, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari seorang dosen yang bernama Bapak Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA tentang hadis tentang niat, pembahasan dalam kitab Arba'in. Untuk materi yang akan kita bahas tentang hadis pertama, yaitu hadis tentang niat. Yang pertama itu pengertian hadis tentang niat. Yang kedua, keutamaan hadis tentang niat. Yang ketiga, penjelasan hadis tentang niat. Yang keempat, fungsi niat. Dan yang kelima yaitu kandungan hadis tentang niat. Materi yang pertama yaitu pengertian hadis tentang niat. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendaki atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Itulah pengertian dari hadis yang pertama tentang niat. Kemudian materi yang kedua yaitu keutamaan hadis tentang niat. Yang pertama, tidak ada amalan yang diterima kecuali dengan niat. Maksudnya, kita contohkan seperti kita sholat tapi tidak niat, ya sama seperti kita tidak sholat. Tidak diterima sholat kita kalau kita tidak berniat. Yang kedua, manusia akan diberi pahala atau siksa itu tergantung dengan niatnya. Apabila seseorang niatnya baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Sedangkan ketika dia mulai berniat buruk, maka dia akan mendapatkan dosa atau siksa. Yang ketiga, niat dari hasil perbuatan tidak akan lagi dilihat dari perihal niatnya. Maksudnya, ketika seseorang mencuri, akan tetapi niatnya ingin bersedekah atau membantu sesama Muslim, maka sama saja dia telah melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang buruk, dan niatnya di situ tidak dianggap sebagai niat yang baik. Yang keempat yaitu pemisah antara amal, ibadah, dan biasa. Maksudnya apa? Kita contohkan puasa. Puasa memiliki arti menahan untuk tidak makan, tidak minum, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa. Dan ada juga orang yang tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, akan tetapi dia bukan berpuasa, melainkan karena dirinya yang kurang mampu atau kekurangan dalam bidang-bidang ekonominya. Nah, dari 4 pembahasan tadi sangat pentinglah untuk meniatkan segala perbuatan sebelum melakukan segala amalan. Pembahasan selanjutnya yaitu penjelasan tentang hadis yang pertama ini. Hadis ini menjelaskan bahwa setiap amalan benar-benar tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan balasan dari apa yang ia niatkan. Balasannya sangatlah mulia ketika seseorang itu berniat ikhlas semata-mata karena Allah. Berbeda lagi dengan orang yang berniat beramal hanya karena mengejar dunia atau mengejar wanita. Dalam hadis ini disebutkan contohnya yaitu hijrah. Ada yang berhijrah karena Allah dan ada juga yang berhijrah bukan karena Allah. Orang yang berhijrah dikarenakan Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan.
dan ia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sedangkan orang yang berhijrah semata-mata dikarenakan dunia atau mengejar seorang wanita, maka niatnya tergantung atas apa yang ia lakukan. Fungsi niat ini ada dua. Yang pertama, untuk membedakan manakah adat atau kebiasaan, manakah ibadah. Misalnya seperti puasa. Puasa berarti meninggalkan makan, minum, dan pembatalan lainnya. Namun terkadang seseorang meninggalkan makan dan minum hanya karena kebiasaan tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang pula maksudnya adalah ibadah. Oleh kerana itu kedua hal ini perlu dibedakan, mana kebiasaan atau mana itu niat. Fungsi yang kedua yaitu untuk membedakan satu ibadah dan ibadah lainnya. Ada ibadah yang hukumnya fardu ain, ada juga ibadah yang hukumnya fardu kifayah, ada yang termasuk rawatib, ada yang termasuk juga witir. Ada niatnya sekedar solat sunnah saja seperti solat sunnah mutlak. Semuanya dibedakan dengan niat. Makanya niat itu sangatlah penting. Kandungan hadis yang pertama ini yaitu niat merupakan syarat layak diterimanya atau tidak diterimanya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di hati. Seperti ketika kita mau solat, maka niat kita pas waktu takbir dan niatnya itu di dalam hati. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata kerana Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan amal ibadah. Jadi ketika kita mau beramal atau beribadah, kita ikhlas meniatkannya semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan yang lain-lainnya. Keempat atau yang terakhir yaitu semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah atau boleh, jika diiringi niatnya kerana mencari keridhaan Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Maksudnya yaitu ketika kita melakukan hal yang mubah seperti tidur, akan tetapi kita niatkan supaya kuat dalam beribadah, supaya kuat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka itu dihitung mendapatkan pahala. Kepada hadirin, jika mendapati sebuah kesalahan dalam penjelasan saya, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada kawan-kawan atau hadirin saya mohon maaf. Dikarenakan manusia itu dikatakan juga la yusammal insanul insan illa bi kasratil lisan. Al khata'u wan nisan sifatani minal insan. Al insan mahallu khata' wan nisan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.